hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita, lewat ibadah kita pada saat pagi hari ini. Ayo anak-anak semua di rumah sudah siap ya? Siap. Mau memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk, mari kita memuji Dia. Iya. Kita akan mulai ibadah kita dengan kita mengangkat pujian. Ku ada sebab anugerahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerahmu, anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu,
saat pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh duduk tenang untuk beribadah kepadamu. Berkati kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Urapi kami semua yang ada pada saat pagi hari ini. Berkati Om Tante, kami semua teman-teman yang hadir, yang bersatu di dalam ibadah kami di secara online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami ini, kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, Tuhan mau memuji Tuhan lebih lagi ya Tante ya. Semangat. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan dan kita mau bersuka cita. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Oh bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Oh bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Oh bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka Haleluya. Tante Teta, tadi kan kita sudah menyanyi mari bersuka cita. Dan kita mau bersuka cita. Apa sih alasannya kita mau bersuka cita? Karena Tuhan Yesus baik. Yuk anak-anak, mari kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di
sampai dengan hari ini ya Tante ya. Amin. Saatnya Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak, siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, Kubuka Hatiku. amin. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Nya Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kami mau buka hati kami Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Nya Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami sudah memuji, kami sudah memuliakan Engkau. Saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar, kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk kami menerima firman-Mu. Menolong Om Riki yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengajar kami, membawa kami untuk hidup mentaati perintah Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami semua dan kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan saya percaya Tuhan Yesus disenangkan melalui pujian kita. Nah, sekarang siapkanlah hati kalian untuk menerima firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai Elia, burung gagak, dan seorang ibu janda di Sarfat. Wah, sepertinya menarik sekali ya. Nah, mari kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Demikian firman Allah berkata, "Demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang aku layani, pada tahun-tahun ini tidak akan ada embun atau hujan, kecuali kalau kukatakan." Anak-anak,
Nabi Elia adalah seorang nabi yang tinggal di Israel. Dan suatu hari Tuhan menyuruh Elia pergi menjumpai Raja Ahab. Dan Elia menyampaikan pesan Tuhan yang sudah kita baca tadi. Pesan Tuhan berkata bahwa tidak akan ada hujan. Kalau tidak akan ada hujan, berarti akan ada kemarau yang panjang. Dan kalian tahukah bahwa ketika peristiwa ini terjadi di Israel, di tanah Israel, terjadi kemarau yang sangat hebat selama 3,5 tahun. Aduh, panas sekali. Tidak ada air. Sumber air pada kering semuanya. Ketika kita panas, ada orang kepanasan, ingin pergi mandi di sungai, ternyata di sungai airnya tidak ada lagi. Ketika seseorang kepanasan dan ingin berteduh di bawah pohon, ternyata pohon tidak ada daunnya lagi. Sebab semua daun di pohon telah gugur karena pohon itu mengering. Bisakah kalian membayangkan betapa menderitanya ketika kita hidup dalam kemarau yang panjang? Nah, kita melihat di sini bahwa ketika terjadi kekeringan itulah, setelah Nabi Elia berbicara kepada Raja Ahab, maka kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Nabi Elia. Ayo, kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 3 dan 4. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Wah, hebat sekali. Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi bersembunyi di tempat yang sangat terpencil. Tetapi Tuhan berjanji akan menjaga Nabi Elia. Apa yang Elia lakukan, anak-anak? Ternyata Nabi Elia taat kepada perintah Tuhan. Dikatakan bahwa Elia pergi ke sungai Kerit. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dan setelah Elia pergi ke sungai Kerit, apa yang terjadi? Tahukah kalian? Setiap pagi dan setiap sore, burung-burung gagak datang dan membawa roti dan daging, dan mereka berikan itu kepada Nabi Elia. Elia minum dari sungai Kerit. Sementara kemarau panjang, kekeringan terjadi di mana-mana. Tetapi Tuhan memelihara Elia. Anak-anak, pelajaran ini mengingatkan kita sebagaimana Tuhan memberi makan Elia melalui burung-burung gagak dan memberi minum melalui sungai Kerit. Maka satu yang kita pelajari pada saat ini, yaitu bahwa Tuhan dapat memelihara kita dengan cara apa saja dan melalui siapa saja, sebab Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Senang bukan? Kita punya Allah yang luar biasa, seperti Allah yang disembah oleh Nabi Elia. Anak-anak, pesan Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita adalah, jadilah anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan memelihara kita ketika kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita pun pasti taat kepada orang tua. Kita pun pasti taat kepada guru-guru kita. Kita pun pasti taat kepada peraturan pemerintah. Dimanapun kita pergi dan berada, jadilah anak-anak yang taat. Nah, kemudian ternyata bukan hanya sampai di situ ceritanya. Tahukah kalian? Setelah beberapa waktu, ternyata sungai Kerit mulai mengering. Wah, tadinya Elia minum dari sungai Kerit, tetapi sekarang airnya berkurang. Akhirnya tidak ada lagi air di sungai Kerit. Nah, pada saat itu, Tuhan pun berfirman kepada Elia. Karena ketika sungai Kerit menjadi kering, burung-burung gagak tidak lagi membawa roti dan daging kepada Elia. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Elia. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 dan 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Anak-anak, Sarfat adalah kota yang asing. Nabi Elia harus pergi ke rumah seorang janda yang miskin. Sesampai di pintu gerbang kota Sarfat itu, Elia melihat ada seorang perempuan yang sedang mengumpulkan kayu api. Dan kemudian ketika Elia melihat, Elia tahu bahwa itulah ibu janda yang dimaksudkan oleh Tuhan.
Maka kemudian Elia berkata kepada ibu itu, "Ibu, tolonglah, ambil sedikit air dalam cawan untuk aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia memanggilnya lagi, "Tolong, bawakan juga sepotong roti untuk aku." Nah, ibu janda ini menjawab dengan sedih. Apa yang dia katakan? "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya aku tidak mempunyai roti sedikit pun. Hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku sedang mengumpulkan 2 potong kayu api. Sesudah itu aku akan masuk dan mengolahnya bagi diriku dan anakku. Dan sesudah kami memakannya, kami akan mati." Wah, ini perkataan yang sangat menyedihkan. Janda itu hanya punya satu makanan untuk dimakan 1 kali saja bersama dengan anaknya. Tentu sangat menyedihkan. Ketika di rumah kita, bersama dengan papa dan mama, bersama dengan kakak-kakak dan adik-adik kita, keluarga kita, ternyata kita sedang makan makanan yang terakhir kali dan kemudian tidak ada lagi makanan. Itu situasi yang sangat menyedihkan, bahkan juga sangat menakutkan. Nah, anak-anak kita melihat di sini, ketika Elia mendengar perkataan ibu janda itu, ada sesuatu yang Elia katakan. Apa yang Elia katakan? "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Anak-anak, Elia menyampaikan janji Tuhan yang luar biasa kepada ibu janda ini. Apakah janji Tuhan itu? Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. Anak-anak, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada hari Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Apa yang janda itu lakukan? Sama seperti Nabi Elia, ibu janda itu memilih untuk percaya dan taat melakukan firman Tuhan. Dia pergi dan dia melakukan seperti apa yang Nabi Elia katakan. Dia membuat roti dari tepung yang tinggal sedikit dengan minyak yang tinggal sedikit. Kemudian dia berikan itu kepada Nabi Elia. Dia melayani Nabi Elia makan dan kemudian minum. Dan setelah itu apa yang terjadi? Wah, mari kita baca dalam Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 16. "Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia." Wah, mulai hari itu tepung dan minyak tidak pernah habis. Kalian bisa bayangkan? Misalnya tempat beras di rumah kita, setelah ibu kita, mama kita mengambil beras, ternyata setelah diambil, beras itu tidak berkurang. Tetap sama, padahal sudah diambil. Ambil lagi dimasak, ambil lagi dimasak, ambil lagi dimasak. Beras itu tidak berkurang. Itu satu keajaiban. Dan inilah yang dialami oleh ibu janda itu. Anak-anak, luar biasa. Inilah firman Tuhan mengajarkan 2 hal penting kepada kita. Yang pertama, jadilah anak-anak yang taat. Ketaatan membawa berkat. Ketika Nabi Elia taat, maka Tuhan memberinya makan lewat burung gagak, dan Tuhan memberi minum lewat sungai Kerit. Ketika ibu janda ini taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan mengadakan mujizat. Minyak dan tepung yang ibu ini miliki tidak pernah habis. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup memelihara kita. Dia sanggup menjaga, menolong kita sesulit apapun keadaan kita. Apa yang sedang kalian hadapi pada hari-hari ini, Yesus sanggup menolongmu. Yesus sanggup menolong orang tuamu. Yesus sanggup menolong teman-temanmu. Yesus sanggup menolong siapa saja yang mau percaya dan taat dan mengasihi Yesus. Amin. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang kita dengar. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau sanggup memelihara orang-orang yang percaya dan mengasihi Engkau, seperti Nabi Elia dan ibu janda di Sarfat. Begitupun kami semua akan alami mujizat-Mu, asalkan kami mau percaya dan taat kepada perintah
perintah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami dalam pendidikan kami, berkatilah orang tua kami, berkatilah guru-guru kami, bahkan berkatilah semua orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah berdoa dan kami menerima berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.